Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Davi Ridwan Hakim, dengan nomor NPM 2011010181. Saya dari kelas TIP 2001, jurusan Teknik Informatika. Saya berkuliah di Universitas Budi Dharma. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu penjadwalan. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Kita masuk, pertama kita akan menyimak pengertian dari penjadwalan itu. Penjadwalan adalah pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi yang mencangkup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan maupun tenaga kerja dan menentukan urutan pelaksanaan bagi suatu kegiatan operasi. Tujuan penjadwalan sendiri yaitu untuk meminimalkan waktu proses, waktu tunggu langganan, dan tingkat persediaan serta penggunaan yang efisien dari fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan. Penjadwalan sendiri mempunyai beberapa tipe-tipe. Tipe pertama yaitu penjadwalan jangka pendek atau short-term schedule. Bertugas untuk menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan ini dijelaskan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kedua ada penjadwalan jangka menengah atau medium term schedule. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses ini mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan layanan masukan atau keluaran atau memanggil suatu sistem call. Proses-proses tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Agar ruang memori dapat bermanfaat, maka proses dipindah dari memori utama ke memori sekunder, agar tersedia ruang untuk proses-proses lain. Yang ketiga ada penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya berupa proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif yaitu waktu pemroses, memori, masukan, atau keluaran. Program ini berprioritas rendah digunakan sebagai pengisi selama periode aktivitas job interaktif rendah. Meskipun tiap-tiap proses terdiri dari suatu kesatuan yang terpisah, namun ada kalanya proses tersebut butuh untuk saling berinteraksi. Satu proses bisa dibangkitkan dari output proses lainnya sebagai input. Penjadwalan juga memiliki beberapa strategi, yaitu memiliki dua strategi penjadwalan. Strategi yang pertama itu penjadwalan non-preemptive, yaitu apabila suatu proses telah diberi jatah, maka tidak dapat diambil alih proses lain sampai proses tersebut selesai. Yang kedua ada penjadwalan preemptive. Proses lain dapat mengambil alih jatah waktu proses lain. Ini sangat berguna pada sistem di mana proses memerlukan tanggapan dari pemroses lebih cepat. Misalnya, pada sistem waktu nyata, kehilangan interupsi dapat berakibat fatal pada sistem interaktif time sharing. Penjadwalan preemptive untuk menjamin waktu tanggap yang memadai. Selanjutnya ada kriteria penjadwalan. Yang pertama, yang termasuk kriteria penjadwalan itu ada yang namanya adil atau fairness. Adalah proses yang diperlukan sama, yaitu mendapat jatah waktu pemroses yang sama, dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami kekurangan waktu. Yang kedua itu ada efisiensi. Efisiensi atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemroses. Yang ketiga itu ada waktu tanggap atau responsive time. Waktu tanggap berbeda untuk satu sistem interaktif, didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. Dan yang kedua itu ada sistem waktu nyata, didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian atau internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin yang dimaksud eksekusi disebut sebagai
event response time. Yang ketiga itu ada turnaround time, adalah waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan di dalam sistem, diekspresikan sebagai penjumlah waktu, eksekusi, dan waktu menunggu. Yaitu turnaround time sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Yang keempat ada throughput, adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi dalam 1 menit atau interval waktu. Kriteria-kriteria tersebut saling bergantung dan dapat pula saling bertentangan, sehingga tidak dimungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan. Nah, selanjutnya ada yang namanya algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan sendiri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu penjadwalan non-preemptif yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan penjadwalan tanpa prioritas. Selanjutnya ada proses diberi jatah waktu proses berdasarkan waktu berdatangan. Begitu proses mendapatkan jatah waktu pemproses, proses dijalankan sampai selesai, tidak berhenti di tengah-tengah. Yang terakhir ada average waiting time atau AWT, rata-rata waktu tunggu, yang artinya rata-rata waktu tunggu yang cukup besar. Nah, ini adalah contoh dari sebuah algoritma penjadwalan. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah contohnya, salah satu contohnya. Lalu selanjutnya ada penjadwalan berprioritas. Penjadwalan berprioritas ini punya ciri-ciri tiap-tiap proses diberi prioritas dan proses dengan prioritas tertinggi akan mendapat jatah waktu pemroses lebih dahulu. Yang kedua, prioritas biasanya menyangkut masalah waktu, memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang boleh dibuka, perbandingan rata-rata dengan rata-rata CPU burst. Bisa bersifat preemptive maupun non-preemptive. Dan yang kedua itu ada multiple feedback QW atau MFQ, atau juga biasa disebut juga penjadwalan banyak antrian, yang mempunyai ciri-ciri pertama digunakan untuk mencegah banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak, menggunakan pemroses diberi waktu lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan preemptive atau by time. Penjadwalan dengan prioritas, menghendaki kelas-kelas prioritas bagi proses yang ada. Nah, di sini untuk ketentuannya juga berlaku. Pertama itu, jika proses menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka diturunkan kelas prioritasnya. Yang kedua, proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Untuk yang ketiga itu ada shortest remaining first, atau disebut juga sisa waktu terpendek diutamakan. Nah, di sini juga mempunyai ciri-cirinya, yaitu yang pertama penjadwalan preemptive. Dan yang kedua penjadwalan dengan prioritas, ini yang bersama ya. Dan yang ketiga prioritas didasarkan pada pendeknya sisa proses, makin pendek sisa proses maka makin tinggi prioritasnya. Langkah-langkah dalam melaksanakan penjadwalan ini ada dua. Yang pertama harus selalu memperhatikan saat proses tiba atau proses selesai. Dihitung lama sisa proses dari semua proses yang ada pada saat itu. Dan yang keempat ini ada round robin schedule. Algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Setiap proses mendapat jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Semua proses mendapat jatah waktu yang sama dari CPU, yaitu 1/n. Dan tak akan menunggu lebih lama dari n kurang 1 dengan Q adalah lama 1 kuantum. Jika Q terlalu besar, maka akan sama dengan algoritma FCFS. Jika terlalu kecil, akan semakin banyak peralihan proses sehingga banyak waktu terbuang. Round robin schedule sendiri mempunyai ciri-ciri yang lumayan banyak, yaitu satu penjadwalan preemptif ya. Di sini bukan di-preempt oleh proses lain, tetapi oleh penjadwal berdasarkan lama waktu berjalannya proses atau preempt by time. Dan yang kedua itu adalah penjadwalan tanpa prioritas, sama dengan yang lain. Semua proses, dan yang ketiga itu semua proses dianggap penting dan diberi sejumlah waktu pemroses yang disebut kuanta atau kuantum. Dan selanjutnya ada
Dan yang untuk ciri-ciri kedua yaitu jika kuanta belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dengan pemroses dialihkan ke proses lain. Yang ketiga, permasalahan yang terjadi adalah dalam menentukan kuanta. Jika kuanta terlalu besar, maka akan menyebabkan waktu tanggap besar dan turnaround time rendah. Eh, Sebaliknya, jika kuanta terlalu kecil, maka akan menyebabkan peralihan proses terlalu banyak sehingga menurunkan efisiensi dari suatu pemroses. Oke, kurang lebihnya mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi dari penjadwalan. Saya harap teman-teman dapat mengerti dan menyimak apa yang saya sampaikan barusan. Selanjutnya, terima kasih karena telah eh, senantiasa menyimak dari awal sampai akhir. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eh, nggak keluar. Aduh.